healthy greetings, and enthusiasm for activities for all of us. Let me introduce myself first. My name is Gloria Vicky Stanggang. I'm from Class 10 Hotel Accommodation 1. In this video, I will explain a little about recontext. What is definition, purpose, type, general structure, and linguistic feature of recontext. But before that, I apologize because my English not perfect and not complete. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dari Menmaha selaku guru saya di bidang studi bahasa Inggris. Yang pertama, definition. What is definition of recontext? Recontext adalah sebuah cerita yang dipakai untuk menceritakan suatu kejadian atau pengalaman yang telah terjadi di masa lampau. Yang kedua, purpose of recontext atau tujuan daripada recontext. Tujuan dari recontext adalah untuk memberikan informasi dan untuk menghibur pembaca. Yang ketiga, type atau jenis-jenis daripada recontext. Jenis-jenis recontext dibagi menjadi 3, yaitu personal recount, factual recount, and imaginative recount. Yang pertama, personal recount. Personal recount adalah suatu recontext yang dipakai untuk menceritakan pribadi daripada penulis. Yang kedua, factual recount. Factual recount artinya fakta yang dituangkan dalam cerita atau recontext yang menceritakan fakta-fakta dari suatu pengalaman. Contohnya seperti laporan kepolisian, laporan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Yang ketiga, imaginative recount. Imaginative recount adalah recontext yang berfungsi untuk menceritakan suatu hayalan semata, suatu yang tidak akan pernah terjadi tetapi dituangkan dalam cerita tersebut. Yang keempat, generic structure. Generic structure atau struktur dari teks recontext. Struktur dari recontext dibagi menjadi 3. Yang pertama, orientation. Yang kedua, events. Yang ketiga, reorientation. Yang pertama, orientation. Orientation adalah sebuah pengenalan dari cerita tersebut. Di orientation ini biasanya dicantumkan nama, siapa, waktu, tanggal, dan tempat. Yang kedua, events. Di events tersebut menceritakan rangkaian dari seluruh peristiwa atau kejadian yang dituangkan dalam cerita tersebut. Yang ketiga, reorientation. Reorientation ini menceritakan kesimpulan dari akhir dari cerita tersebut. Bagaimana pengalamannya. Yang kelima, linguistic feature. Linguistic feature atau tata bahasa atau kebahasaan daripada recontext. Linguistic feature of recontext adalah satu, menggunakan kalimat past tense. Yang kedua, menggunakan kata kerja aksi. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau conjunction. Demikian video saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena saya dalam tahap pembelajaran. Terima kasih.